Halo semuanya, kembali lagi di channel Jaladi bersama gue Mehdi. Dan akhirnya kembali di segmen gue, tapi tidak membandingkan. Akhirnya kali ini gue membandingkan, tapi gue akan mereview handphone. Bukan mereview sih, gue akan membahas based on my experience menggunakan iPhone XR. Kalian juga lihat di judul, gue bakal bahas handphone ini karena iPhone XR ini di tahun 2021 ini banyak banget dicari di pasaran. Jadi gue akan bahas ini by experience gue. Penasaran performanya gimana untuk di tahun 2021 ini? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, flashback sedikit pada tahun 2018, iPhone XR ini dirilis berbarengan dengan iPhone XS dan XS Max. Nah, pertama kali ini keluar, gue exciting banget karena bentuk yang baru kan dibandingkan untuk mengganti dari seri iPhone 7 Plus dan 8 Plus. Karena di seri 8, di seri yang terbaru ini kan selanjutnya langsung ke seri 10 habis itu flagshipnya, dan di tahun selanjutnya keluarlah XS dan XS Max, dan pengganti line up dari 8 Plus yaitu ini yang udah full screen, full layar semua. Nah, untuk pertama kali hands on ini gue pertama kali megang di iBox waktu itu di tahun 2019, dan di tangan gue ini enak banget dan gue langsung suka. Dari situ gue dalam hati bilang semoga bisa kebeli, dan alhamdulillah kebeli juga dengan warna yang gue pengen, warna merah. Nah, iPhone XR ini banyak banget dicari di tahun ini karena harga secondnya juga udah lumayan murah. Terus juga mungkin banyak juga yang udah mulai mau upgrade dari seri 7, 8 ke yang masih pakai Touch ID ke seri 10, XR, XS atau XS Max. Tapi paling banyak dicari di pasaran untuk tahun ini si XR ini. Nah, kalau dari materialnya si iPhone XR ini emang beda banget sama keduanya versi flagshipnya pada saat itu. Kalau untuk si XS dan XS Max sudah menggunakan yang stainless steel dan belakangnya glass, dan kalau si XR ini pinggirannya nggak stainless, dia menggunakan aluminium dan tapi belakang tetap kaca. Nah, kenapa XR ini banyak dicari? Mungkin karena orang Indonesia mungkin lebih mementingin performa kali ya dibanding dengan desain yang lebih premium. Karena banyak juga gue lihat-lihat review orang di YouTuber yang sering gue tonton, XS malah jadi kurang laku semenjak ada si XR ini. Mungkin karena spesifikasi juga sama kali ya. Karena XR ini sudah menggunakan chipset A12 Bionic yang menurut gue masih overkill banget di tahun ini. Terus juga RAM-nya juga sama si XS 3 GB. Ya kalau iPhone emang RAM-nya kecil-kecil dibanding Android kan, paling nggak RAM-nya kan 4, 6 yang udah RAM-nya gede-gede. Kalau di iOS, di Apple pasti RAM-nya kecil-kecil 3 GB. Tapi dengan RAM 3 GB ini apa ya, gua ngerasanya tuh masih enak lah dengan RAM 3 GB. Beda banget untuk buka aplikasi, semua tuh ringan gitu untuk ngerjain semua hal, multitasking di iPhone dengan RAM 3 GB itu enak banget. Nah, kalau untuk di bagian displaynya, si XR ini memang berbeda sama seri XS yang lainnya. Kalau XR ini dia menggunakan Liquid Retina, sedangkan kalau seri XS dia menggunakan panel OLED. Nah, walaupun dengan Liquid Retina yang disupport juga dengan fitur True Tone yang bikin tingkat keakurasian warnanya ini lebih bagus. Menurut gue sih dengan Liquid Retina ini ditambah fitur True Tone tuh warnanya cocok banget gitu, keluar banget, nggak beda jauh lah sama yang udah menggunakan panel OLED. Dan juga ada nilai plusnya lagi, dengan menggunakan Liquid Retina ini penggunaan konsumsi dayanya untuk si iPhone XR ini lebih rendah. Kalau untuk baterainya emang daya mahnya cuma kecil, cuma sekitar 2000-an, tapi ketahanan baterainya ini by experience gue ya, gue kayak ngecas pagi jam 7 pagi sampai seharian tuh pulang ngecas lagi pas mau tidur, seawet itu baterainya. Dan emang kalau di webnya Apple bisa dilihat kalau untuk standby aja dia bisa bertahan 26 jam, dan kalau kalian penggunaan internet itu bisa sampai 15 jam. Tapi kan screen time orang beda-beda ya. Kalau gua karena orangnya nggak gitu manteng banget di HP, kalau screen time gue tuh sehari cuma sekitar 5 sampai 6 jam, nggak lebih. Jadi penggunaan paling 1 kali charger aja. Nah, kalau dari sisi performanya tadi kan udah gue sebutin tuh menggunakan chipset A12 Bionic, RAM-nya 3 GB, dan untuk penggunaan gue sehari-hari ini udah tersupport banget sih, tanpa harus kalian pakai yang A13 atau A14, karena kan iPhone 11 itu pakai A13, iPhone 12 pakai A14. Yang A12 ini masih kencang ini gitu. Gimana kalau nyoba yang di iPhone 11 yang pakai A13 atau A14? Gue yakin sih itu lebih kencang lagi sih, karena Apple juga ngeklaim chipsetnya yang A14 itu lebih cepat dari A13 dan A12-nya jauh ke peningkatannya. Dan kalau untuk di HP ini, gue juga bukan tipe orang yang main game banget ya. Jadi gue main game cuma sekali aja. Terus juga kalau misalkan penggunaan gue mau ngedit, gue masih ngedit ringan aja pakai VN di HP ini. Itu juga buat ngeditnya masih enak banget, lancar, smooth. Terus juga edit foto di VS Code, karena gue suka motret juga. Gue kali ngeditnya pakai VS Code, dan gue suka
tone warna yang dihasilkan dari iPhone XR, karena tadi kan udah ada fitur True Tone jadi warnanya tuh lebih keluar. Dan gue pengen sih sekali-kali nyobain ngedit project pakai HP ini. Jadi full gue bakal nyobain ngedit di sini, atau gue pakai iMovie, atau nanti gue beli LumaVision, nggak tahu. Nanti bakal gue coba, gue pengen tahu testing renderingnya pakai iPhone ini kayak gimana dan seberapa lama. Nah, untuk kameranya ini gue suka banget dengan kamera XR, biarpun dia cuma single lens, nggak kayak seri 10 dan 10S yang kameranya udah ada telefotonya. Tapi single lensnya XR ini unik sih, dia bagus banget. Dia beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan terbesarnya f1.8 dan udah ada fitur stabilizernya. Selain itu juga dia udah biarpun dia single lens, dia udah support portrait mode yang bisa membuat foto kalian itu menjadi lebih tajam. Dan untuk perekaman videonya, iPhone XR ini mampu merekam sampai 4K 60 fps. Jadi kalau kalian suka bikin video, jadi nggak perlu bingung mau rekam 1080 atau 4K. Di 1080-nya support di 30 dan 60 fps. Dan 4K-nya bisa 30 dan 60 fps. Dan inilah beberapa footage dari foto dan video dari kamera belakang iPhone XR. Udah lihat beberapa foto dan video dari kamera belakang iPhone XR. Gimana untuk kamera depannya? Untuk kamera depannya, iPhone XR ini mempunyai kamera 7 megapiksel dengan bukaan terbesarnya f2.2 dan sudah menggunakan True Depth sensor untuk Face ID. Udah bisa portrait mode juga, dan untuk perekaman videonya untuk kamera depannya ini bisa merekam sampai 1080 60 fps. Dan untuk Face ID-nya dia masih menggunakan Face ID generasi pertama. Nah, biarpun dia masih menggunakan generasi pertama, untuk unlock iPhone kalian itu masih cepet banget. Gue tuh kayak cuma balikin, dia layarnya nyala, kalian ke muka, langsung kebuka. Begitupun kalau lagi di kondisi ruangan yang gelap, itu nggak ada ngaruhnya sama sekali karena sensor True Depth-nya ini udah bagus banget. Itu untuk si iPhone XR. Gimana kalau kalian pakai yang iPhone 11 atau 12 yang udah pakai fitur Face ID-nya yang udah generasi kedua, yang udah lebih cepat lagi dan lebih secure pastinya. Dan kalau kalian penasaran gimana hasil portrait mode dari kamera depan dan hasil video kamera depannya, bisa dilihat di footage yang ini. HD 60 fps kamera depan iPhone XR. Ya, sendal gue copot lagi. Kamera depan iPhone XR HD 1080 30 fps. Ya, inilah hasilnya. Stabil sih masih. Nah, dan untuk kesimpulannya, gimana iPhone XR ini menurut gue pribadi? Dan untuk menurut gue pribadi, ini sesuai dengan kebutuhan gue, karena kan gue juga nggak butuh penggunaan yang berat-berat banget, dan mungkin insya Allah bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Jadi gue nggak perlu ganti-ganti HP lagi. Dan kalau buat kalian yang lagi bingung mau ganti HP atau mau upgrade dari kalian yang user iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, bingung mau ganti 10 biasa, 10R atau 10S, ya mungkin setelah nonton video ini jadi semakin bisa menentukan pilihannya untuk mengganti ke XR. Karena menurut gua di tahun 2021 ini XR masih bisa mensupport kalian tuh sampai 3 sampai 4 tahun ke depan kalau untuk penggunaan, dan kalau kalian menggunakan secara maksimal ya 3 sampai 4 tahun ke depan, gue yakin XR ini masih bisa berjalan dengan lancar. Karena di tahun ini aja chipset A12-nya itu masih overkill banget. Nggak perlu muluk-muluk sampai ke iPhone 11 atau 12 ya. Dan lagi belum kita September keluar lagi yang terbaru. Belum tahu namanya iPhone 13 atau apa. Tapi kalau kalian udah lama ngincer XR, ya silahkan beli di tahun ini, masih
aman banget dan bisa mensupport kalian sampai jangka panjang. Nah, dan kalau untuk harganya, harga secondnya, karena kan tenar ini harga secondnya udah mulai turun ya. Kalau yang 64 tuh bisa dicari di harga range 5 sampai 5,5 sampai 5,5 sampai 6 lah. Terus kalau yang 128 udah 6 sampai 6,5, kalau yang 256 di sekitar 6,5 sampai 7 jutaan. Itu yang kalau kalian bisa cari di e-commerce yang depannya O belakangnya X, yang buat barang-barang bekas. Saya tahu lah pasti apa. Nah, itu gue juga kadang suka nyari-nyari ngecek harga di situ. Dan semoga video ini juga bisa membantu kalian semua yang lagi bingung mau upgrade mau upgrade iPhone atau baru banget mau pakai iPhone, bingung mau pakai iPhone apa. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike aja. Yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye-bye.